Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang khitbah, nikah, wali, mahram, dan walimatul urs. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurnia Yuni Rahmawati, mahasiswi IAINU Kebumen, kelas PAI 5D. Pertama saya akan menjelaskan tentang khitbah. Apa sih itu khitbah? Khitbah adalah mendekati, dalam arti meminang atau melamar, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain untuk dinikahi sebagai pendahuluan pernikahan. Namun bukanlah akad nikah, ia hanyalah permintaan dan janji untuk mengadakan pernikahan. Selanjutnya yaitu adab dan tata cara dalam berkhitbah. Yang pertama yaitu tidak boleh meminang dalam pinangan orang lain. Umar bin Khattab berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW melarang sebagian kamu menawarkan atas penawaran sebagian yang lain, dan tidak boleh seseorang meminang pinangan saudaranya hingga pinangan tersebut sebelumnya meninggalkan atau mengizinkannya. Yang kedua yaitu memperlakukan si peminang sebagai laki-laki asing atau bukan mahram. Karena khitbah ini bukan akad nikah, maka statusnya masih sebagai orang asing dan tidak diperkenankan untuk berkhalwat. Hal ini perlu ditekankan untuk menghindari perbuatan yang tidak dibenarkan Islam. Di samping itu, kemungkinan batalnya khitbah bisa saja terjadi. Selanjutnya adab yang ketiga yaitu dianjurkan menemui dan memberi hadiah. Pertemuan yang sopan bagi laki-laki yang meminang dan wanita yang dipinang ialah dengan kehadiran mahram wanita. Karena hal tersebut akan menambah kemudahan untuk saling mengenal. Dengan pemberian hadiah dari peminang kepada wanita yang dipinang, diharapkan akan mempererat tali silaturahmi di antara mereka. Selain itu, juga pemberian hadiah dari peminang kepada wanita yang dipinang itu akan menyemai benih-benih cinta di antara mereka. Selanjutnya yaitu cara-cara dalam menghitbah. Ada 6 cara, yaitu yang pertama yaitu lamaran melalui keluarga pihak wanita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW melamar Hafsah pada Umar yang terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari. Hadisnya yaitu Nabi SAW meminang Hafsah kepadaku, lalu aku nikahkan beliau. Hadis riwayat Bukhari. Cara yang kedua yaitu meminang dengan berbicara langsung kepada si wanita. Hal tersebut sebagaimana peristiwa Rasulullah SAW mengutus Khatib bin Abi Balta'ah kepada Ummu Salamah untuk melamar buat Rasulullah SAW. Cara yang ketiga yaitu orang tua si wanita atau kerabatnya menawarkan kepada orang-orang yang mereka ridhoi akhlak dan agamanya. Hal ini oleh Al-Bukhari diistilahkan dengan penawaran seseorang akan putrinya atau saudara perempuannya kepada ahli kebaikan. Selanjutnya cara yang keempat yaitu pemuka masyarakat meminang untuk sebagian sahabatnya, sebagaimana peristiwa Fatimah binti Qais saat menjanda dan dilamar oleh Abdurrahman bin Auf dalam rombongan sahabat Rasulullah. Cara yang selanjutnya yaitu wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh. Dan cara yang terakhir yaitu mengemukakan sindiran untuk meminang pada masa iddah, yakni iddah kematian suami dan iddah talak bain. Nah, setelah menyelesaikan khitbah, tahap selanjutnya adalah penentuan akad nikah. Apa sih itu nikah?
Nikah adalah berasal dari istilah ad-dhammu yang memiliki arti merangkum, menyatukan, dan mengumpulkan. Adapun pernikahan yang berasal dari kata al-jamu yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Nah, selanjutnya adalah makna pernikahan secara istilah menurut ulama fikih. Yang pertama yaitu menurut ulama Hanafiyah mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang membuat pernikahan menjadikan seorang laki-laki dapat memiliki dan menggunakan perempuan termasuk seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kepuasan atau kenikmatan. Yang kedua yaitu menurut ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz yang memiliki arti pernikahan menyebabkan pasangan mendapatkan kesenangan. Yang ketiga yaitu menurut ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan tanpa adanya harga yang dibayar. Sedangkan menurut ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang menggunakan lafaz yang artinya pernikahan membuat laki-laki dan perempuan dapat memiliki kepuasan satu sama lain. Nah, selanjutnya adalah syarat-syarat nikah. Yang pertama untuk calon suami syaratnya yaitu beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, ada orangnya atau jelas identitasnya, setuju untuk menikah, dan yang terakhir tidak memiliki halangan untuk menikah. Untuk calon istri syaratnya yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua berjenis kelamin perempuan, yang ketiga ada orangnya atau jelas identitasnya, yang keempat setuju untuk menikah, dan yang terakhir adalah tidak terhalang untuk menikah. Nah, selanjutnya adalah rukun nikah. Rukun nikah yang pertama adalah calon mempelai laki-laki dan perempuan. Yang kedua, wali dari pihak mempelai perempuan. Yang ketiga, 2 orang saksi. Yang keempat, ijab kabul yang sihut nikah yang diucapkan oleh wali pihak perempuan dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki. Syarat nikah yang ketiga yaitu wali nikah. Syaratnya laki-laki dewasa mempunyai hak perwalian atas mempelai wanita, adil, beragama Islam, berakal sehat, tidak sedang berihram haji atau umroh. Yang keempat yaitu saksi nikah. Syaratnya yaitu minimal terdiri dari 2 orang laki-laki, hadir dalam proses ijab kabul, mengerti maksud akad nikah, beragama Islam, adil, dan dewasa. Yang terakhir yaitu ijab kabul dengan syarat-syarat dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak, baik pelaku akad dan penerima akad dan saksi. Ucapan akad nikah juga haruslah jelas dan dapat didengar oleh para saksi. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang wali nikah. Wali nikah adalah orang yang mempunyai hak menikahkan seorang perempuan kepada seorang laki-laki sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Syarat-syarat menjadi wali nikah ada 6. Yang pertama yaitu laki-laki, yang kedua muslim, yang ketiga balik, yang keempat berakal, yang kelima tidak fasik atau bukan pelaku dosa besar dan dosa-dosa kecil, dan yang terakhir adalah memiliki hak menjadi wali. Selanjutnya adalah tingkatan wali. Secara umum wali nikah dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah wali nasab dan yang kedua adalah wali hakim. Wali nasab adalah wali nikah karena adanya hubungan darah atau kerabat. Sedangkan wali hakim adalah orang yang dilimpahkan hak untuk menjadi wali nikah karena keadaan dan sebab tertentu. Sebagian para ulama seperti ulama Syafi'i, Hanafi, dan Hambali menambahkan bahwa orang yang memiliki budak dan budak tersebut kemudian ia memerdekakan, maka ia berhak menjadi wali nikah budak tersebut jika tidak ada wali nasab. Artinya, mantan sayyid budak tersebut menjadi wali hakim bagi mantan budak tersebut. Nah, urutan prioritas wali nikah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ayah kandung. Apabila tidak ada ayah kandung, maka boleh kakek dari pihak ayah atau seterusnya ke atas. Yang ketiga adalah saudara laki-laki kandung seibu seayah. Yang keempat, saudara laki-laki seayah. Yang kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung.
Yang keenam, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Yang ketujuh, paman, saudara kandung ayah. Yang kedelapan, paman, saudara ayah seayah. Dan yang kesembilan, anak laki-laki dari paman kandung. Yang kesepuluh, anak laki-laki dari paman seayah. Apabila tidak ada ke-10 dari orang tersebut, maka dilimpahkan kepada wali hakim. Menurut Imam Syafi'i, urutan wali nikah tersebut adalah wajib. Artinya harus diprioritaskan sesuai urutan yang telah disebutkan di atas. Jika wali pada urutan pertama tidak ada, maka wajib haknya kepada wali pada urutan kedua. Begitu seterusnya hingga pilihan terakhir adalah wali hakim, seumpama wali kepala KUA atau guru ngaji atau ulama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mahram. Apa sih itu mahram? Mahram nikah adalah perempuan yang tidak boleh dinikahi dan hukumnya adalah haram jika dinikahi. Macam-macam mahram. Ada 3 faktor yang menjadi mahram. Yang pertama, faktor keturunan, faktor persusuan, dan faktor perkawinan. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu faktor persusuan. Perempuan-perempuan di bawah ini haram dinikahi karena disebabkan satu persusuan. Yang pertama yaitu ibu yang menyusui, walaupun bukan ibu kandung. Yang kedua yaitu saudara perempuan sepersusuan dalam ibu susuan yang sama. Yang kedua yaitu faktor perkawinan. Yang pertama, ibu dari istri atau mertua. Yang kedua, anak tiri. Yang ketiga, istri dari anak atau menantu. Dan yang keempat, istri bapak atau ibu tiri. Faktor yang ketiga yaitu keturunan. Yang pertama yaitu ibu. Dan yang kedua, ibu dari nenek. Ibu dari ibu atau nenek dan seterusnya ke atas. Yang ketiga, anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Yang keempat, saudara perempuan kandung. Yang kelima yaitu saudara perempuan seayah, satu ayah lain ibu. Yang keenam, saudara perempuan seibu, satu ibu lain ayah. Yang ketujuh, saudara perempuan ayah. Dan yang kedelapan, saudara perempuan ibu. Yang kesembilan adalah anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya. Yang kesepuluh, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah tentang walimatul urs. Walimatul urs biasanya dilakukan setelah akad nikah. Jadi walimah adalah berkumpul dan urs adalah pernikahan. Jadi walimatul urs adalah kenduri yang diselenggarakan dengan tujuan menyebarkan berita tentang telah terjadinya suatu pernikahan agar diketahui umum sehingga terhindar dari fitnah. Jadi walimatul urs adalah pengumuman atau resepsi atau pesta pernikahan yang diselenggarakan ketika akad nikah sudah selesai dilaksanakan. Dan walimatul urs ini sangat dianjurkan. Hukum walimatul urs. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum walimatul urs adalah sunnah, walaupun ada sebagian ulama Syafi'iyah yang mewajibkannya. Berdasarkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdurrahman bin Auf, selenggarakanlah walimah meski hanya dengan seekor kambing. Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai waktu penyelenggaraan walimah tersebut. Ada yang berpendapat diselenggarakan pada waktu akad nikah atau bersamaan, dan ada juga yang berpendapat setelah melakukan hubungan biologis. Nah, selanjutnya adalah adab dan tata cara walimatul urs. Yang pertama, bagi pengantin wanita dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk tabarruj. Yang kedua, tidak adanya ikhtilat atau campur baur antara ikhwan dan akhwat. Yang ketiga, disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim, bukan hanya orang kaya saja yang diundang. Yang keempat, tidak berlebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga banyak yang membazir. Yang kelima, boleh mengadakan hiburan berupa tabuh-tabuhan dari rebana dan yang tidak merusak akidah umat Islam. Adab bagi tamu undangan. Yang pertama yaitu menghadiri undangan walimah apabila dia diundang. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan serta tetap menutup aurat bagi wanita dan tidak berlebih-lebihan dalam berhias. Adab yang ketiga yaitu tidak mengajak orang yang tidak diundang oleh tuan rumah. Yang keempat, meninggalkan acara walimah sesegera mungkin jika terdapat kemaksiatan di sana.
Dan yang terakhir yaitu mendoakan kepada kedua mempelai dengan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, yang artinya semoga Allah memberi berkah kepadamu dan kepada apa-apa yang diberikannya kepadamu, serta semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan tentang hitbah, wali nikah mahram, dan walimatul hurs. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.